dari Ngumpreng Channel atau Kang Sanyal Channel. Bagi Anda yang berprofesi sebagai sopir truk, tentunya harus selalu memperhatikan semua yang ada di kendaraan tersebut. Dan kita juga harus sering mengecek tersebut apakah layak jalan atau tidak, karena memang itu sangatlah penting. Dan apabila kita melalaikan salah satunya saja, kita tentunya akan membuat kita celaka sendiri atau membuat kita dalam berkendara tidak nyaman, bahkan akan menimbulkan sebuah kecelakaan yang fatal karena atas kelalaian tersebut. Kadang-kadang saya juga menimai juga ada seorang sopir truk itu ada ketinggalan alatnya seperti stang atau seperti kunci roda atau dongkrak, kadang-kadang terlupa mereka. Jadi sebagai sopir truk atau untuk menjalankan truk, kita tentunya harus perhatikan benar apa yang harus kita perlukan, apa yang harus kita perhatikan di dalam kendaraan tersebut. Dan kali ini saya akan membahas apa saja yang perlu kita perhatikan, apa saja yang perlu kita cek sebelum kita melakukan perjalanan menggunakan sebuah truk. Oke, sebelum dimulai video ini, jangan lupa like, komen dalam video ini, dan tentunya jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video berikutnya yang akan lebih seru. Kita langsung saja menuju bahannya. Oke, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah oli mesin ya. Oli mesin itu kita jangan sampai telat ataupun kurang. Jadi atau ada terjadi bocor, kita juga harus tahu. Karena dengan berkurang oli mesin maka performa mesin itu akan kurang bagus, jadi akan terlalu panas, akan menimbulkan kerusakan pada mesin itu sendiri atau kecepatannya kurang maksimal. Dan kita juga harus tahu benar ukurannya berapa, batas bawahnya berapa, batas atasnya juga berapa, kita harus tahu benar. Jadi kita jangan sampai oli mesin itu berisi kurang daripada yang diharuskan ataupun melebihi yang dibutuhkan oleh mesin tersebut. Selain itu juga yang lain adalah yang perlu kita perhatikan adalah radiator. Radiator itu berisi air. Air itu dalam mesin ini berfungsi untuk mendinginkan performa mesinnya. Jadi jangan sampai terjadi panas mesin itu disebabkan oleh radiator tersebut. Jadi terjadinya panas mesin dengan radiator itu terjadi kompresi sehingga masuk ke dalam untuk pendinginan mesin tersebut ya. Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam pengisian radiator. Yang berikutnya adalah karet fan belt ya. Ini jarang sekali kita perhatikan, terutama pada para sopir yang jarang ngecek itu ya. Karet fan belt ini harus benar-benar kencang, jadi sesuai dengan ukurannya ya. Jangan sampai terlalu kendor dan jangan juga terlalu kencang, jadi kita harus pas juga. Kita jarang sekali memperhatikan kedua karet ini ya. Kadang-kadang kita terlupa waton gas wae sehingga ada kekendoran pada fan belt ini. Nanti kita tidak tahu-taunya karet fan belt ini berbunyi nyakring-nyakring ya, baru kita bingung. Karena karet fan belt ini sangat penting, jadi kalau terjadi putusnya karet fan belt ini juga akan merusak pada ondel-ondel mesin yang ada di sekitar karet ini ya. Jadi diusahakan sebelum melakukan perjalanan kita juga sering-sering mengecek kedua karet fan belt ini atas kekencangan dan kekendoran daripada karet tersebut ya. Dan untuk berikutnya adalah bagian kelistrikan, yaitu aki. Aki itu juga jarang sekali diperhatikan oleh para sopir-sopir. Biasanya sopir-sopir itu menggunakan sound system, menggunakan lampu-lampu yang lebih, tapi jarang sekali mengecek di aki ya. Air aki kurang, hampir kadang tidak ketahuan setelah aki tersebut meledak karena kosongnya air aki, sehingga baru tahu kalau aki tersebut airnya kurang. Jadi sering-seringlah mengecek dari isi air aki tersebut, jangan sampai terjadi kekurangan atau apalagi sampai kehabisan, istilahnya itu asap lah, sampai terjadi meledak daripada aki tersebut. Pada berikutnya ada baut roda, lalu baut kopel, kita juga harus sering ngecek juga. Di situ ada baut keempat kalau nggak salahnya, ini juga kita harus perhatikan itu.
kadang-kadang kita lalai memperhatikan baut-baut tersebut, sehingga ada baut kendaraan tersebut tidak tahu setelah kendaraan tersebut itu berhenti, tidak bisa melakukan perjalanan karena putusnya baut ataupun putusnya baut kopel atau lapor di situ. Kita tidak tahu karena kita terlanjur terlena atau melakukan perjalanan dengan kecepatan dan segala macam, sehingga baut kopel segala macam, apalagi rem itu ya, ada kebocoran rem kan, kadang-kadang kita tidak tahu. Kita harus waspada dengan adanya rembesan pada bagian roda bawah ya. Ada juga kita jangan terlupa juga yaitu ban serep. Jadi ban serep itu sangatlah penting apabila terjadi kebocoran di perjalanan. Jangan lupa membawa ban serep itu buat para sopir-sopir ya. Hal berikutnya adalah tangki ataupun isi tangki bahan bakar ya. Di sini juga sering terjadi kebocoran, kita tidak tahu, atau rembesan kita juga tidak tahu kalau kita tidak mengecek di sini ya. Semua dari pipa arus masuk ataupun arus balik kita juga harus perhatikan apakah di sini ada kebocoran, sehingga suatu saat terjadi kebocoran kita sudah siap. Jadi sebelum bocor kita sudah siaga untuk memperbaiki dari selang balik maupun selang masuk dari solar tangki solar tersebut. Dan jangan lupa juga di sini ada filter angin. Filter angin ini sangat berperan penting bagi performa kendaraan ataupun lincahnya kendaraan ya. Seperti manusia itu kalau nafasnya sersek juga jalannya kurang maksimal ya, karena kotor ya. Jadi kita juga harus sering perhatikan filter. Jika kita juga harus sering membersihkan filter, paling tidak seminggu minimal ya, seminggu 2 kali 3 kali ya, kita juga sering, karena ini sangat berperan penting dengan lancarnya kendaraan dan performa kendaraan tersebut ya. Karena apabila filter ini jarang sekali dibersihkan, maka akan terjadi kotor dan masuk ke dalam turbo atau saringan dari radiator turbo itu, sehingga akan mampet atau dia akan menutupi jaringan-jaringan daripada radiator turbo, sehingga nanti akan terjadi masalah pada turbo apabila kendaraan itu memiliki turbo. Kita juga harus sering nyemprot ya, minimal seminggu 3 kali atau 2 kali, kita sering kali, karena apalagi kalau kita melakukan perjalanan jauh, dia harus sering-sering memperhatikan filter anginnya. Kita lihat di sini, dan kotor-kotor semacam ini adalah kotoran daripada debu-debu yang masuk ke dalam kendaraan yang masuk dalam saringannya. Ini sering begini, karena kalau masuk lagi ke mesin itu akan sangat berbahaya bagi mesin. Lebih begitu untuk dalam disaring oleh filter ini akan tidak masuk ke dalam mesin atau merusak daripada radiator ini dalam mesin tersebut. Intinya adalah mengamankan dari mesin tadi itu kan. Dan kita juga dari panel lampu-lampu juga kita harus perhatikan apakah ini normal, lampu rating, lampu aki atau lampu pendem lampu, kita juga sangat kita harus perhatikan, apalagi kendaraan muatan berat atau kebuatan kendaraan kita juga harus perhatikan banget, karena tentunya kendaraan ini akan melebihi ke kendaraan yang lain. Jadi kendaraan yang lain itu akan tahu, karena lampu-lampu yang ada di dalam kendaraan truk itu sangat berfungsi atau sangat berperan penting bagi kendaraan yang lain. Kendaraan kecil akhirnya akan memperhatikan lampu-lampu atau sinyal lampu yang diberikan oleh kendaraan truk apabila kendaraan tersebut melaju di depannya ataupun di sampingnya, termasuk lampu-lampu kiri, sebelah kanan, dan segala macam lampu tambahan itu juga akan sangat berperan penting untuk pada aman. Lampu rating, lampu rem, lampu kota juga harus hidup semua ya. Dan tentunya kita jangan lupa ya, kita harus juga mempersiapkan air. Sebisa mungkin kita menampung air sebanyak-banyaknya ya. Jadi apabila terjadi kebocoran atau kekurangan air di dalam radiator pada saat kita melakukan perjalanan, kita sebenarnya dan juga minyak rem juga kita juga harus siapkan ya, jangan sampai terlupa, karena kita tidak tahu
air kita kehabisan atau minyak rem yang kita kurang, kita tidak tahu. Apalagi dalam perjalanan tersebut kadang-kadang tidak ada, apalagi pada malam hari kadang-kadang tidak ada toko yang buka. Jadi kita juga harus waspada, terutama pada air radiator kita. Pada saat jalan manjat tentunya kita juga harus perhatikan, kita air radiator kurang atau bocoran radiator pun kita tidak tahu kalau kita melakukan perjalanan jauh ataupun tanjakan. Jadi kita juga harus waspada. Tentunya kita harus bersiapkan semua, termasuk minyak rem kita juga harus siapkan semuanya. Jangan sampai lupa apabila kalian atau Anda melakukan perjalanan yang agak jauh. Dan yang sangat penting adalah yang jarang sekali diperhatikan oleh para sopir-sopir dan jarang sekali dicek oleh para sopir adalah dragging. Di sini jarang sekali sopir-sopir itu ngecek, bahkan hampir tidak tersentuh kalau tidak terjadi kecelakaan ya. Di sini dragging ini adalah ada hubungannya dengan setir ya. Di sini ada baut pengikat bagian depan yang dipantek dengan paku, di belakang juga ada baut pengikat yang dipantek dengan paku ya. Di sini kadang kita terlepas dari tak tahu, baut terlepas kita tidak tahu, sehingga pada saat melakukan perjalanan dan itu terlepas, akhirnya setir tidak berfungsi dan terjadi kecelakaan yang sangat fatal karena tidak ada perlawanan. Seperti juga kita harus perhatikan juga jangan sampai ada sekring satu pun yang terputus. Jadi kita harus cek semua satu persatu ya, kita buka satu persatu. Seandainya ada resiko itu kita harus segera ganti, karena suatu saat kita tidak ada sekring putus, nanti ada sesuatu di jalan tentunya kita akan bingung. Seandainya kita tidak tahu terjadi sekring putus, seperti halnya sekring pada mesin atau sumber lampu, kita tidak tahu putusnya, kita tidak persiapannya, tentunya nanti akan merepotkan kita sendiri dalam berkendara di jalan raya. Dan tentunya kalau melakukan perjalanan jauh, kita yang satu harus kita perhatikan adalah panel panas ya. Ini adalah panel panas ya, orang-orang bilang itu. Jangan sampai terjadi overhead, jadi dia ada batasnya, batas bawah dan batas atas. Kita sebisa mungkin jangan sampai melebihi daripada setengahnya. Itu ada batas bawah, batas height dan tengahnya. Jangan sampai melebihi dari setengahnya, ya minimal melebihi dikit lah. Jangan sampai full, jadi nanti terjadi kalau full berarti itu adalah terjadi panas, atau biasanya kalau tidak terjadi overhead ataupun kekurangan air di dalam radiator, bisa jadi memang karena terjadi kebocoran di dalam performa mesin. Sehingga kita harus perhatikan benar apabila di jalan raya kita berjalan, kita harus sering perhatikan performa atau perhatikan daripada panel panas tersebut. Setelah semua dicek apa yang ada di dalam tersebut sebelum kita melakukan perjalanan dan ternyata kita semua beres, kita bisa melakukan perjalanan dengan tenang tanpa ada halangan suatu pun, walaupun 30% bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena itu adalah suatu hal atau yang akan terjadi karena yang namanya mesin pastinya ada sesuatu yang terlupa. Kita cek, dan jangan lupa sebelum melakukan perjalanan silahkan cek dulu agar kendaraan itu berjalan dengan nyaman dan kendaraan tersebut bisa melakukan perjalanan dengan mulus. Oke, cukup sekian dari saya Samsonyo. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam ngompreng mania, ngompreng channel Kang Sonyo channel. Bye bye.